kekristenan tambah habis, saudara ya. Kekristenan tambah habis dan semakin hari semakin banyak orang yang mualaf. Dan ada yang mengatakan bahwa tinggal tunggu waktunya nanti Denny Sumargo dan juga Hotman Paris Hutapea, yaitu pengacara itu, saudara. Kalau Denny Sumargo juga adalah YouTuber besar ya, selebriti ya di Indonesia ini. Mereka juga akan mualaf katanya, saudara. Jadi orang akan mualaf pada waktunya ya. Ya, saudara, saya memberikan tanggapan khusus mengenai Kristen tergerus habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini malapnya Dr. Richard Lee dengan Bobon Santoso. Pendeta ini mau buka suara bahwa Kristen itu tergerus habis. Sangat terlihat jelas bagaimana kekecewaan di wajah pendeta ini. Satu lagi saya juga akan membuka data mualaf dan data murtad di sini. Berapa mualaf per bulannya, berapa murtad per bulannya, dan berapa jumlah umat muslim sekarang di seluruh Indonesia ini, dan berapa jumlah non-muslim di seluruh Indonesia ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Hal-hal semacam ini terlihat seperti unik, terlihat seperti kejadian luar biasa ketika di blow up, apalagi sekarang ada media sosial, begitu gampang untuk memblow up segala sesuatu ya saudara. Kalau itu tidak menarik, orang-orang membuat clickbait supaya orang mengklik, supaya orang melihat saudara. Padahal tidak menarik sebetulnya. Dan bagi saya, isu pertobatan Bobon Santoso ini sama sekali bukan hal yang menarik ya, bukan hal yang luar biasa atau yang wah begitu ya, biasa aja ya saudara ya. Tapi saya bahas karena ada yang mengatakan Kristen semakin tergerus habis. Apakah ini benar? Yang pertama-tama yang saya mau katakan saudara, kalau ada pemberitaan yang berimbang, kalau keadaannya adil, kalau keadaannya berimbang, kalau keadaannya fair, kalau semua orang yang dari Islam yang pindah ke Kristen diberi kesempatan untuk mereka di blow up, saya khawatir aja malah keadaan sebaliknya, saudara. Bukan banyak yang mualaf, ternyata banyak yang masuk ke Kristen ya, saudara ya. Tapi kan tidak berimbang, saudara. Katakanlah saya ya, saya membaptis orang Islam misalnya, lalu saya blow up di media saya, itu bisa jadi masalah itu, saudara. Itu bisa jadi problem nanti itu. Ya, maka ada banyak orang Kristen, banyak gereja, mereka sudah banyak membaptis orang Islam. Ya, yang bertobat masuk Kristen ya, saudara ya. Udah banyak itu mereka membaptis orang Islam bertobat masuk Kristen ya. Tapi tidak keluar-keluar di media, saudara. Kecuali ya, yang dulu itu Yusuf Manubulu itu keluar-keluar di media ya, saudara. Dan saya sudah kritik itu, saudara ya. Saya tidak mengkritik Pak Yusuf Manubulu dulu dalam hal ada banyak orang Islam masuk Kristen. Saya tidak mengkritisi itu. Karena itu hak orang, saudara. Anda Islam masuk Kristen, hak Anda. Anda Kristen masuk Islam, itu hak Anda. Tidak ada yang boleh ganggu-gugat hak Anda. Hak beragama Anda. Jadi kalau saya ada orang Kristen ya, katakanlah Bobon Santoso ini atau yang lain-lainnya, kayak Deddy Corbuzier dulu, silakan aja. Itu hak Anda. Pindah ke Islam, silakan ya. Ya, saya bahkan mempersilakan orang Kristen mau pindah Islam, silakan ya. Dan bagi saya hanya membuktikan bahwa Anda bukan Kristen sejati, bukan Kristen yang dilahirkan kembali. Tidak apa-apa, silakan pindah. Ya, tidak masalah ya. Cuma yang saya permasalahkan dari Pak Yusuf Manubulu dulu, ada banyak kesaksian-kesaksian yang aneh-aneh bagi saya. Dan saya mengkritisi sampai saya bikin video dengan judul, Jangan Jual Murtadin. Dan saya dikritik oleh murtadin, diserang oleh murtadin di seluruh Indonesia. Mereka mengadakan sidang, lalu mengatakan mulut pendeta Muriwali itu perlu dibaptis. Itu dipimpin oleh Fatimah Sakdiah yang murtadin itu. Tapi kemudian murtadin jadi Oneness Pentecostalism, masuk aliran sesat. Jadi saudara, problemnya apa sih sebetulnya ya? Yang menjadi problem di sini, saya tidak mengkritisi orang dari Kristen masuk ke Islam, silakan. Orang Islam masuk Kristen, silakan ya. Nah, saya kembali kepada Pak Yusuf Manubulu. Ya, waktu dia menampilkan mana yang di YouTube-nya itu banyak orang Islam masuk Kristen. Kalau sungguh-sungguh masuk Kristen, ya puji Tuhan, saya tidak mengkritisi itu. Kalau sungguh-sungguh masuk Kristen, puji Tuhan, saya senang ya, karena mereka menemukan Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi yang aneh-aneh itu yang saya tidak suka ya saudara. Jadi biasa aja lah ya, kembali lagi.
Kalau pemberitaannya berimbang dan adil, ya saya khawatir aja ya. Malah yang masuk ke Kristen lebih banyak. Dan sebetulnya kecenderungan kekristenan itu bertambah jumlahnya itu sebetulnya sangat-sangat signifikan dan sudah diakui oleh tokoh-tokoh agama dari pihak Islam. Ya, ada yang mengatakan dulu kita katakan itu Kristen di Indonesia kurang dari 10%, lama-lama jadi 10%, sekarang lebih daripada 10%. Ya, itu salah satunya yang gelisah mengenai hal itu adalah Egy Sujana, dan Egy Sujana ini adalah lawan debat saya bulan Februari yang lalu di Jakarta. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta ini. Sangat terlihat jelas kekecewaan di wajah pendeta ini. Jadi teman-teman di sini, berapa jumlah umat muslim pada saat ini? Jumlah umat muslim pada saat ini di Indonesia ini 86,93%. Jumlah non-muslim di Indonesia ini 13,07%. Jadi seperti itulah kecilnya non-muslim di negeri ini. Kemudian kalau kita melihat data mualaf dan data murtad, di mana mualaf itu per bulannya paling sedikit 7 orang, paling banyak 50 orang per bulannya. Sedangkan murtad itu per 3 bulan, paling banyak 5 orang, paling sedikit 3 orang. Jadi bandingkan antara per bulan dengan per 3 bulan. Jadi kalau pendeta ini mengatakan itu berimbang, itu kebohongan dari pendeta ini. Jadi teman-teman di sini, apakah teman-teman pernah melihat bahwa yang murtad itu lagi dibaptis seperti orang syahadat? Ada enggak? Enggak ada. Jadi mereka itu hanya menunjukkan kesaksian seperti di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Di channelnya Pak Yusuf Manubulu itu orang Kristen itu disetting seolah-olah itu non muslim, seolah-olah itu muslim yang murtad, padahal itu Kristen asli. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia itu guru Al-Quran, pernah mondok di Arab, macam-macam cerita mereka itu. Tapi ketika dibuktikan dengan ngaji, mereka sama sekali tidak bisa. Bahkan kesaksian dari mereka kan lucu-lucu semua. Kenapa lucunya? Karena kesaksian mereka itu bertemu dengan Yesus di Ka'bah. Kalau bermimpi pasti di Indonesia. Jadi mereka itu tidak tahu kalau wajah Yesus yang populer sekarang ini lukisan dari David Leonardo. Jadi itulah kebohongan dari para murtadin ini. Nah, jadi kalau pendeta ini mengatakan itu berimbang, itu kebohongan dari Pak Pendeta ini. Bapak Pendeta ini tidak tahu data murtad dan data mualafnya. Kalau teman-teman tidak percaya dengan ucapan saya, silahkan lihat di channelnya Bang Donditan berapa banyak mualaf per bulannya. Tinggal hitung sendiri. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.